Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu warga R3 RW 6 Karangayu, Semarang. Perkenalkan, nama saya Vitasari Agustiana. Saya merupakan perwakilan dari kelompok Pandemika 12 pada tahun 2021 dari Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai pembatasan gula, garam, dan lemak. Di sini sebelumnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan mengapa pembatasan gula, garam, dan lemak itu penting. Dikarenakan ketiga bahan komponen tersebut merupakan bahan yang biasanya menjadi penyebab utama dalam penyakit yang sering kita temui seperti diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, dan kemudian juga ada jantung koroner. Nah, penyakit-penyakit tersebut biasanya tidak menular. Oleh sebab itu, saya di sini akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara mencegah dengan cara pembatasan gula, garam, dan lemak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gula. Pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui gula itu apa. Untuk lebih jelasnya, gula itu merupakan suatu karbohidrat yang sederhana dan nantinya berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah fungsi gula. Fungsi gula yaitu sebagai sumber energi dalam tubuh, yang nantinya gula akan dipecah menjadi energi dalam tubuh karena adanya aktivitas fisik yang kita lakukan, yang nantinya akan dilakukan oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Selanjutnya, beberapa contoh makanan yang tinggi gula yaitu ada cookies, permen, minuman bersoda, coklat, dan juga produk-produk roti yang manis. Apa sih akibat dari konsumsi gula yang berlebih untuk Bapak dan Ibu? Yang pertama, yaitu dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2, kemudian obesitas, kemudian dapat menyebabkan kelebihan berat badan, dan yang terakhir dapat menyebabkan penuaan dini yang nantinya akan memunculkan garis-garis halus dan kerutan akibat dari advanced glycation end products karena adanya kombinasi dari protein dan lemak yang bertemu dengan gula. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa gula yang ada di dalam tubuh kita berlebih? Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat melakukan tes gula darah sewaktu yang nantinya ukuran normalnya yaitu di bawah 200 mg per desiliter, dan yang kedua dapat melakukan tes gula darah puasa di mana nanti untuk ukuran normalnya yaitu di bawah 100 mg per desiliter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garam. Pasti Bapak dan Ibu juga sudah tahu garam itu apa karena sering digunakan di dalam masakan. Nah, garam sendiri merupakan suatu senyawa yang memiliki ion netral dan biasanya memiliki kandungan mineral natrium yang tinggi. Selanjutnya, fungsi garam untuk tubuh yaitu yang pertama, menyeimbangkan cairan di dalam tubuh dan membantu fungsi otot dan syaraf. Kemudian, makanan apa saja yang mengandung tinggi garam? Yang pertama yaitu ada keju, ada mentega dan margarin, ikan asin, saus sambal, kecap, dan udang. Selanjutnya, apa akibat dari garam yang berlebih di dalam tubuh kita? Yang pertama yaitu mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh. Yang kedua, hipertensi, dan yang terakhir yaitu resiko serangan jantung dan stroke. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahuinya? Bapak dan Ibu dapat melakukan pengukuran tekanan darah dan nantinya apabila menunjukkan angka 120/80 mm hemoglobin menunjukkan tekanan darah yang normal. Selanjutnya yaitu lemak. Pasti Bapak dan Ibu juga sudah tahu lemak itu apa. Nah, lemak itu merupakan suatu bahan pangan yang biasanya dapat berbentuk dalam cair maupun padat yang memiliki energi tinggi. Fungsi dari lemak itu apa sih Bapak Ibu? Yang pertama yaitu sebagai sumber cadangan makanan, kemudian sebagai pelindung organ dalam. Nah, mengapa banyak sekali lemak-lemak yang tumbuh atau yang ada di dalam perut? Nah, itu fungsinya sebagai pelindung organ dalam kita seperti usus, ginjal, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pelarut vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian apa saja makanan yang memiliki tinggi lemak? Yang pertama yaitu gorengan, kedua daging sapi berlemak, yang ketiga adalah makanan bersantan, contohnya opor ayam. Akibat dari tingginya lemak di dalam tubuh kita, apa saja? Yang pertama yaitu penyempitan pembuluh darah, kemudian dapat mengalami serangan jantung dan juga stroke. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu, bagaimana cara untuk mengetahui apakah lemak di dalam tubuh kita ini mengalami berlebih atau tidak? Yang pertama, kita dapat menghitungnya dengan cara mengukur indeks massa tubuh kita. Nah, Bapak Ibu dapat menyediakan kertas, ballpoint, dan kalkulator, serta dapat melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Oke, yang pertama saya contohkan, apabila saya memiliki berat badan 45 kg dan tinggi badan 155 cm, maka cara menghitungnya adalah tinggi badan saya yaitu 155 cm diubah menjadi meter menjadi 1,55 meter. Nah, nantinya 1,55 meter tersebut akan dikalikan dengan 1,55 meter. Dan nantinya hasilnya akan berapa? Kemudian 45 kg atau berat badan saya akan dibagi dengan hasil dari perkalian tinggi badan saya. Nah, nantinya akan dihasilkan IMT. Dan IMT yang normal yaitu berkisar antara 18,5 sampai 25. Yang kedua yaitu Bapak dan Ibu dapat mengukur kadar lemak tubuh. Meskipun pengukuran ini tidak akurat 100%, namun Bapak dan Ibu dapat memperkirakan kadar lemak yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada rumus perempuan. Yaitu yang pertama, dihitung dulu 1,20 dikalikan IMT atau indeks massa tubuh yang tadi sudah saya ajarkan pada cara yang pertama. Semisal IMT saya adalah 22, maka 1,2 dikalikan 22 terlebih dahulu. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat menghitung perkalian dari 0,23 dikalikan dengan usia. Usia saya 20, jadi 0,23 dikalikan 20. Nah, kemudian hasil dari dua perkalian tersebut dijumlahkan dan nantinya akan dikurangkan dengan 5,4. Dan nantinya akan dihasilkan persen kadar lemak tubuh. Nah, kadar lemak tubuh yang normal itu berkisar antara 25-31% untuk perempuan dan juga 18-25% untuk laki-laki apabila tidak melakukan olahraga. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap gula, garam, dan lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini merupakan suatu pengganti dari 4 sehat 5 sempurna dikarenakan masyarakat Indonesia ini tidak terbiasa mengkonsumsi susu. Nah, di sini dapat dilihat pada ujung yaitu terdapat pembatasan gula, garam, dan lemak, di mana gula dibatasi 4 sendok makan dalam sehari, garam 1 sendok teh dalam sehari, dan juga minyak 5 sendok makan dalam sehari. Kemudian di sini dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang padat nutrisi yang memiliki variasi yang banyak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa konsumsi karbohidrat tidak hanya nasi tetapi juga dapat dari jagung dan umbi-umbian, serta dilengkapi dengan konsumsi sayur mayur sekitar 250 gram dan juga 150 gram buah-buahan, serta tidak kalah penting protein yaitu dari ikan, susu kedelai, dan biji-bijian. Nah, yang paling bawah ini tidak kalah penting yaitu melakukan aktivitas fisik. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, mungkin Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas fisik ini di dalam rumah seperti senam ataupun lari kecil yang dapat dilakukan secara rutin minimal 10 menit.
Nah, tidak kalah penting juga untuk dianjurkan tetap memantau berat badan dan serta mengkonsumsi air secara cukup minimal 8 gelas per harinya. Cara yang kedua, saya akan mengajarkan dengan cara membaca label pangan dalam kemasan yang sering Bapak Ibu temui di supermarket ataupun minimarket. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu dapat melihat pada kemasan di belakang yang berbentuk tabel. Nah, biasanya terdapat takaran saji dari tabel tersebut yang menunjukkan berapa kali dapat dikonsumsi. Nah, sebagai contoh di sini ada 2, yaitu berarti dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali. Nah, namun apabila Bapak dan Ibu mengkonsumsinya langsung 1 bungkus habis, itu dapat dikategorikan bahwa Bapak dan Ibu langsung menghabiskan 2 kali penyajian. Nah, namun di bawah tabel tersebut dapat terlihat bahwa perhitungannya berdasarkan per penyajian atau 1 kali konsumsi. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat untuk energi total. Biasanya energi total ini menunjukkan per penyajian atau bisa dibilang apabila tadi adalah jumlah konsumsinya 2 kali, maka di sini adalah 1 kali penyajiannya atau 1 kali konsumsi. Dan apabila Bapak Ibu mengonsumsinya langsung 1 bungkus, maka energi tersebut dikali 2. Ini dapat diperhatikan untuk kandungan gulanya yaitu 13 gram. Nah, di sini dapat dilihat bahwa apabila di atas 22,5 gram per 100 gram maka kandungan gula dianggap tinggi, dan apabila kandungan gula di bawah 5 gram per 100 gram akan dianggap rendah. Nah, kemudian untuk natrium sendiri, natrium biasanya digambarkan untuk pengukuran garam. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat sekitar 88 mg. Nah, untuk batasan natrium ini biasanya dalam sehari sekitar 2100 mg. Dan apabila dikonversi atau diubah dalam bentuk gram, maka apabila di atas 1,5 gram per 100 gram dianggap tinggi, dan apabila di bawah 1,5 gram per 100 gram dianggap rendah. Terakhir yaitu lemak. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak total dan juga lemak jenuh. Perlu diperhatikan, lemak total merupakan lemak dari keseluruhan yang ada di dalam produk pangan tersebut, sedangkan lemak jenuh merupakan lemak jahat yang perlu kita perhatikan dalam mengkonsumsi suatu produk pangan. Nah, dapat dilihat di sini dikatakan tinggi lemak total apabila terdapat di atas 17,5 dan dikatakan rendah apabila di bawah 3 gram. Kemudian untuk lemak jenuh sendiri dikatakan tinggi apabila berada di atas 5 gram dan dikatakan rendah apabila di bawah 1,5 gram. Berdasarkan paparan penjelasan saya, pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa saja manfaat dan juga kekurangan dari konsumsi gula, garam, dan lemak. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Sekian dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu warga RT 3 RW 6 Karangayu, Semarang. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifati dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sosialisasi pemanfaatan daun kelor dari bunga telang sebagai minuman herbal yang dapat mencegah penyakit. Alasan kita mengangkat
kedua tanaman ini karena kita menemukan kedua tanaman ini tersedia di RT 3 RW 6, di yang daun kelor ada di bagian belakang, taman belakang dan juga bunga telang berada di taman tengah lapangan. Jadi kita memilih dua tanaman ini untuk kita jadikan sosialisasi karena mungkin belum banyak warga yang tahu kalau sebenarnya tanaman itu memiliki manfaat yang luar biasa. Kita mulai dari daun kelor. Daun kelor itu bisa tumbuh di mana aja, nanamnya gampang, kemudian kita juga membuatnya juga gampang. Daun kelor itu memiliki manfaat seperti dapat melawan radikal bebas, mengurangi kadar gula darah, dapat mengurangi kolesterol, mengurangi peradangan, dan juga bisa mengurangi asam urat. Kemudian tanaman selanjutnya ada bunga telang. Bunga telang ini bunga yang berwarna ungu yang dapat kita temui kalau di RT 3 itu di bagian lapangan tengah ada bunga-bunga berwarna ungu, nah itu adalah bunga telang. Bunga telang ini memiliki manfaat yang cukup banyak, yaitu dapat mengurangi kadar gula darah, dapat mengurangi peradangan, memperbaiki fungsi otak, dapat menurunkan tekanan darah, dan juga mengobati diare. Nah, ini untuk pembuatannya. Untuk daun kelor itu sebenarnya sangat gampang. Kalau lebih simpelnya lagi itu kita hanya perlu petik daunnya, kemudian kita keringkan. Keringkannya tidak perlu di bawah matahari langsung, bisa di dalam ruangan terbuka, kemudian diamkan selama 3 hari. Setelah kering kita bisa masukkan ke toples. Ketika mau dikonsumsi bisa diambil sedikit, kemudian kita tuangkan air panas dan diamkan 15 menit, daun kelor siap untuk dikonsumsi. Dan selanjutnya bunga telang hampir sama seperti daun kelor, dia bisa dikonsumsi secara langsung maupun dikeringkan terlebih dahulu. Kalau mau lebih gampang bisa dikeringkan, kita ambil bunga telang, kemudian kita keringkan. Ketika mau dikonsumsi, kita ambil sedikit, kemudian kita beri air panas, baru bisa dikonsumsi. Untuk bunga telang itu sebenarnya umum digunakan pada minuman yang cantik-cantik karena dia memberikan warna ungu pada minuman dan juga kadang dibuat untuk pencampur nasi supaya nasinya lebih warna jadi bagus. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai sosialisasi pemanfaatan daun kelor dan bunga telang. Saya ucapkan terima kasih.